Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ramadhani dengan NIM 3221 2010-22 dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedua buku yang telah saya review. Yang pertama yaitu buku utama yang berjudul Strategi Belajar Mengajar, di mana di bab 1 menjelaskan tentang pengertian strategi belajar mengajar. Secara umum, strategi mempunyai pengertian, yaitu suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan, di mana ini dihubungkan dengan belajar mengajar. Strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan belajar mengajarnya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman. Kemudian di buku ini juga saya membahas tentang terdapatnya berbagai masalah sehubungan dengan strategi belajar mengajar yang secara keseluruhan diklasifikasikan seperti berikut. Yang pertama yaitu konsep dasar strategi belajar mengajar, yang kedua sasaran kegiatan belajar, yang ketiga belajar mengajar sebagai suatu sistem, yang keempat hakikat proses belajar, yang kelima entering behavior siswa, yang keenam pola-pola belajar siswa, ketujuh memilih sistem belajar mengajar, kedelapan pengorganisasian kelompok belajar, kesembilan pengelolaan atau implementasi proses belajar mengajar. Kemudian di bab kedua saya membahas tentang hakikat, ciri, dan komponen belajar. Yang pertama, ciri-ciri belajar mengajar. Sebagai suatu proses pengaturan, kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu yang menurut Edi Suwardi sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh guru. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan adanya suatu penggarapan materi yang khusus. Dan yang keempat yaitu dalam belajar kegiatan mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Yang kedua ada komponen belajar mengajar. Adapun tujuan-tujuan adalah sebuah cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Komponen yang kedua yaitu bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajar tidak akan terlaksana. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan anak didik terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. Untuk bab selanjutnya saya membahas tentang berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan pengajaran. Pengelolaan kelas sangat memerlukan pendekatan individual ini karena dengan pendekatan individual dapat diharapkan kepada anak didik dengan tingkat penguasaan optimal. Yang kedua, pendekatan kelompok, di mana dengan pendekatan kelompok ini diharapkan dapat ditumbuh kembangkan rasa sosial yang tinggi pada diri setiap anak didik. Mereka dibina untuk mengendalikan rasa egois yang ada dalam diri mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi ini bertolak dari konsepsi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam belajar bermacam-macam, khusus yang biasanya muncul dalam pengajaran dengan berbagai motif sehingga diperlukan variasi teknik pemecahan untuk setiap kasus. Maka
Kiranya pendekatan bervariasi ini sangat baik sebagai alat yang dapat digunakan untuk kepentingan pengajaran. Untuk bab selanjutnya, saya membahas tentang kedudukan pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran. Yang pertama, kedudukan metode dalam belajar mengajar. Dalam penggunaan metode terkadang, guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana di kelas. Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam pemilihan metode. Dengan begitulah mudahnya bagi guru menentukan metode yang bagaimana yang dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi peserta didik. Akhirnya dapat dipahami bahwasanya penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi instruksi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian untuk bab selanjutnya yaitu keberhasilan belajar mengajar. Pengertian keberhasilan, di mana pengertian keberhasilan ini untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun, untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang mana dikatakan suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajarnya dinyatakan berhasil apabila tujuan instruksional khusus atau bisa disebut dengan TIK dapat tercapai. Karena itulah, suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan dari bahan tersebut. Yang kedua, indikator keberhasilan. Menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional khusus atau bisa disebut dengan TIK tadi telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga yaitu tingkat keberhasilan. Keberhasilan proses mengajar itu dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf. Yang pertama yaitu istimewa atau maksimal. Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa. Yang kedua, baik sekali optimal. Yang dimana baik sekali atau optimal ini apabila sebagian besar 76% sampai 99% bahan pembelajaran diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. Yang ketiga yaitu baik atau minimal. Yang dimana baik atau minimal ini adalah apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh siswa. Yang keempat yaitu kurang. Kurang ini apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh siswa. Kemudian untuk bab selanjutnya yaitu penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar, di mana pengertian media berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media ini merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan dalam proses belajar mengajar. Kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak-anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Yang kedua yaitu macam-macam media. Dilihat dari jenisnya, yang pertama media auditif atau kemampuan suara. Yang kedua media visual atau kemampuan indera penglihatan. Yang ketiga media audiovisual atau unsur suara dan unsur gambar yang dilihat dari liputnya. Yang kedua kita melihatnya dari daya liputnya. Yang pertama media dengan daya liput luas dan serentak atau bisa disebut dengan penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang. Yang kedua media dengan gaya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat atau bisa disebut dengan media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat khusus seperti film, sound, slide, dan lain-lain. Kemudian untuk bab selanjutnya yaitu pengembangan variasi mengajar. Pada dasarnya, semua orang tidak menghendaki adanya kebosanan dalam hidupnya. Sesuatu yang membosankan adalah
sesuatu yang tidak menyenangkan. Merasakan makanan yang sama terus-menerus akan menimbulkan kebosanan dalam diri kita. Kemudian melihat film yang sama 2 kali saja orang saja tidak mau, juga karena bosan. Orang akan lebih suka bila hidup itu diisi dengan penuh variasi dalam arti yang positif. Makan makanan yang bervariasi bermacam-macam akan merangsang untuk makan. Mendengarkan lagu-lagu baru lebih menyenangkan daripada lagu-lagu yang tiap hari didengar. Rekreasi pada dasarnya juga mengurangi kebosanan pandangan di tempat asalnya. Mengatur alat rumah tangga sering berganti akan membuat orang lebih senang di rumah daripada pergi. Demikian juga dalam proses belajar mengajar. Bila guru dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan variasi, maka akan membosankan bagi siswanya. Perhatian siswa berkurang, mengantuk, dan akibatnya tujuan belajar tidak tercapai. Dalam hal ini, guru memerlukan adanya variasi dalam mengajar siswa. Kemudian, keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar akan meliputi 3 aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Di mana apabila ketiga komponen tersebut dikombinasikan dalam penggunaannya atau secara integrasi, maka akan meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan keinginan dan kemauan belajar. Keterampilan dalam mengadakan variasi ini lebih luas penggunaannya daripada keterampilan lainnya, karena keterampilan campuran atau diintegrasikan dengan keterampilan lain, misalnya variasi dalam memberikan penguatan, variasi dalam memberi pertanyaan, dan variasi dalam tingkat kognitif. Adapun tujuan variasi mengajar yang pertama yaitu meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar, di mana dalam proses belajar mengajar perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan sangat dituntut. Sedikit pun tidak diharapkan adanya siswa yang tidak atau kurang memperhatikan penjelasan guru, karena hal itu akan menyebabkan siswa tidak mengerti akan bahan yang diberikan untuk guru. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi. Motivasi memegang peranan penting dalam belajar. Seorang siswa tidak akan dapat belajar dengan baik dan tekun jika tidak ada motivasi di dalam dirinya. Bahkan tanpa motivasi, seorang siswa tidak akan melakukan kegiatan belajar tersebut. Maka dari itu, guru selalu memperhatikan masalah motivasi ini dan berusaha agar tetap tergejolak di dalam diri setiap siswa selama pengajaran sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Adanya suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa di kelas ada siswa tertentu yang kurang senang terhadap seorang guru. Sikap negatif ini tidak hanya terjadi pada siswa, tapi juga pada siswi. Konsekuensinya bidang studi yang dipegang oleh guru tersebut juga menjadi tidak disenangi. Acuh tak acuh selalu ditunjukkan lewat sikap dan perbuatan ketika guru tersebut sedang menjelaskan materinya. Yang keempat yaitu memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual, di mana sebagai seorang guru dituntut untuk mempunyai berbagai keterampilan yang mendukung tugasnya dalam mengajar. Penguasaan metode mengajar yang dituntut kepada guru tidak hanya 1 atau 2 metode, tetapi lebih banyak dari itu, karena diakui bahwasanya penguasaan metode ini mengajar dalam jumlah yang banyak lebih memungkinkan guru untuk melakukan pemilihan metode mana yang akan dipakai dalam rangka menunjang tugasnya mengajar di kelas. Yang kelima yaitu mendorong anak didik untuk belajar. Menyediakan lingkungan belajar adalah tugas guru. Kewajiban belajar adalah tugas anak didik. Kedua kegiatan ini menyatu dalam sebuah interaksi pengajaran yang disebut interaksi edukatif. Kemudian untuk bab selanjutnya yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain ialah kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadi proses belajar mengajar, yang termasuk ke dalam hal ini misalnya adalah penghentian tingkah laku anak didik yang menyelewengkan perhatian kelas,
pemberian hadiah bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Di mana pengelolaan kelas ini juga salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan kelas, yang pertama itu pendekatan kekuasaan, kedua pendekatan ancaman, ketiga pendekatan kebebasan, keempat pendekatan resep, kelima pendekatan pengajaran, keenam pendekatan perubahan tingkah laku. Baik, demikian saja hasil buku utama yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Dadah.